Selamat siang teman-teman semua. Baik, di sini kita akan belajar materi yang baru, yaitu materi tentang kapasitor. Nah, teman-teman, kapasitor sendiri adalah suatu komponen elektrik atau suatu komponen elektronika yang digunakan untuk atau yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kapasitor ini terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator. Nah, teman-teman, fungsi dari kapasitor sendiri adalah kapasitor ini memiliki 4 fungsi, teman-teman. Yang pertama itu menyimpan energi, yang kedua itu filtrasi, dan yang ketiga itu kopling, yang keempat itu pengaturan frekuensi. Mari kita lihat fungsi kapasitor yang pertama, yaitu penyimpanan energi. Nah, untuk penyimpanan energi, kapasitor ini dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Fungsi yang kedua yaitu filter. Nah, kapasitor sebagai filter juga dapat digunakan sebagai filter untuk memisahkan listrik berdasarkan dengan frekuensinya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada kopling. Nah, teman-teman, kapasitor ini dapat digunakan sebagai kopling antara dua rangkaian listrik untuk memindahkan sinyal listrik. Nah, fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu pengaturan frekuensi. Nah, kapasitor ini digunakan untuk mengatur frekuensi isolator dalam rangkaian listrik. Teman-teman, lanjut. Setelah kita mengetahui fungsi dari kapasitor itu, selanjutnya ada jenis-jenis dari kapasitor. Kapasitor ini memiliki 4 jenis kapasitor. Yang pertama itu kapasitor keramik, yang kedua kapasitor elektrolit, yang ketiga kapasitor filem, dan yang keempat kapasitor variabel. Mari kita belajar per bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu kapasitor keramik. Teman-teman, kapasitor ini adalah kapasitor yang digunakan untuk dengan menggunakan bahan keramik sebagai isolatornya. Yang kedua yaitu kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor ini menggunakan bahan elektrolit sebagai bahan isolatornya. Yang ketiga yaitu kapasitor filem. Kapasitor ini adalah kapasitor yang menggunakan bahan filem sebagai bahan isolatornya. Dan yang keempat yaitu kapasitor variabel. Nah, kapasitor variabel ialah kapasitor yang digunakan atau kapasitor yang dapat diatur nilai kapasitansinya. Nah, teman-teman, itu adalah jenis-jenis dari kapasitor. Oke teman-teman, satuan dari kapasitor sendiri biasanya itu farad atau F. Tetapi karena nilai kapasitornya itu sangat kecil, maka satuan yang biasa digunakan itu adalah mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Nah, teman-teman, 1 nanofarad itu adalah 10 dipangkatkan minus 9 F atau minus 9 farad. Sedangkan 1 mikrofarad sendiri adalah 10 pangkat negatif 6 farad. Selanjutnya nilai pikofarad adalah 1 PF itu adalah 10 dipangkat dengan minus 12 farad. Oke, teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, cara kerja dari kapasitor itu adalah kapasitor itu bekerja dengan cara menyimpan muatan listrik pada kedua konduktornya. Maaf, bukan kapasitor tetapi pada konduktornya. Nah, ketika kapasitor itu dihubungkan atau saling berhubung seperti ini, saling berhubung itu dengan sumber listrik, maka muatannya akan mengalir ke kapasitor dan disimpan dalam bentuk medan listrik. Nah, teman-teman, ketika kapasitor itu dilepaskan dari sumber listrik atau tidak berhubungan dengan sumber listrik, maka muatan listrik akan tetap tersimpan di dalam kapasitor itu. Oke, kita lanjut teman-teman.
Aplikasi dari kapasitor. Kapasitor ini memiliki banyak aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Atau kapasitor ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu elektronika, teman-teman. Nah, kapasitor ini digunakan dalam berbagai perangkat elektronika seperti radio, televisi, dan juga komputer. Nah, yang kedua yaitu listrik. Nah, teman-teman, kapasitor digunakan dalam sistem listrik untuk mengatur tegangan dan juga arus listrik. Yang ketiga, itu ada otomotif, teman-teman. Otomotif itu adalah alat kapasitor yang digunakan dalam penggapaian kendaraan bermotor. Selanjutnya ada mesin, teman-teman. Nah, kapasitor dalam mesin itu digunakan sebagai peralatan seperti peralatan medis, seperti defibrillator. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, yang berikut kita akan masuk ke dalam contoh soal. Mungkin bisa ditulis contoh soalnya nanti ya. Nomor 1. Yang pertama kita gunakan rumus E sama dengan 1/2 CV per 2 sama dengan E sama dengan 1/2 kali 10 kali 10 pangkat 6 kali 100 sama dengan 1/2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,05 joule. Jadi E sama dengan 0,05 joule. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal pada rangkaian seri tiga buah kapasitor disusun secara seri C1 sama dengan 2 minus P, C2 sama dengan 3 mu P, C3 sama dengan 6 mu P. Penyelesaiannya penyelesaian 1 per C total sama dengan C total ini jumlah dari data yang ini ya. Jadi 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3
sama dengan 1/2 tambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1/6. Hasilnya sama dengan 6/. Ini contoh soal pada rangkaian seri tiga buah kapasitor disusun secara seri. C1 sama dengan 2 minus V, C2 sama dengan 3 minus V, C3 sama dengan 6 minus V. Penyelesaiannya penyelesaian 1/C total sama dengan C total ini jumlah dari data yang ini ya. Jadi 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 sama dengan 1/2 tambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1/6. Hasilnya sama dengan 6/6. Jadi C totalnya sama dengan 6/6. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Dimulai dengan soal yang pertama, yaitu sebuah kapasitor 10 mF diberi tegangan 100 volt, hitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus E sama dengan 1/2 CV kuadrat, di mana nilai E-nya itu adalah 10, terus 3. Baik, di sini kita menggunakan rumus energi E sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, lalu 1/2 ini kita turunkan, nilai C-nya itu 10 kali 10 pangkat 6, V kuadratnya itu adalah 100. Lalu 100 dikuadratkan itu hasilnya adalah 10.000. Minta maaf ya, 10.000. Jadi kita turunkan 1/2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,05 joule. Lalu kita masuk kepada contoh soal yang kedua tentang rangkaian seri, di mana 3 buah kapasitor disusun secara seri, yaitu CV1-nya sama dengan 2 μF, C2-nya itu sama dengan 3 μF, C3-nya itu sama dengan 6 μF. Nah, penyelesaiannya itu 1/C total. Nah, C total itu adalah hasil jumlah dari data ini, dimana 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Lalu kita masukkan nilainya, C1 yaitu 2, C2-nya yaitu 3, dan C3 itu 6. Jadi 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya dulu ya. Lalu hasilnya sama dengan 6/6. Jadi C totalnya yaitu 6/6. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya yang singkat, jadi materi kita sampai di sini saja. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih.